Waktunya kita bedah market value. Kali ini gua pengen membedah market value dari squad runner up Arsenal, guys. Arsenal memiliki market value yang mantap, guys. Ini sudah berlipat ganda dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah berlipat ganda sebelum eranya Mikel Arteta. Arteta itu bisa melipat gandakan squad dari Arsenal, guys. Nah, Arsenal di musim ini memiliki market value squadnya itu sebesar 1,1 miliar pound sterling atau sekitar 22 triliun rupiah. Market value yang cukup tinggi mengingat prestasi dari Arsenal itu sendiri ya, sering banget runner up ya. Mungkin itu yang membuat market value dari Arsenal itu tinggi, guys. Mungkin kita langsung bahas ke market value dari masing-masing squad, dari masing-masing pemainnya gitu. Mengapa Arsenal memiliki market value full squad sampai mencapai 22 triliun. Ini hampir 2 kali lipatnya dari squad Manchester United ya. Kita langsung bahas ke para pemainnya, market value dari para pemain. Mungkin kita mulai dari lini serang, yaitu kita mulai dari Gabriel Jesus, guys. Gabriel Jesus bergabung dengan Arsenal pada tanggal 4 Juli 2022. Dia didatangkan dari Manchester City dan durasi kontraknya itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2027. Nah, Gabriel Jesus sekarang memiliki market value atau nilai pasar sebesar 347,63 miliar rupiah atau setara 20 juta euro, guys. Sekarang market value Gabriel Jesus itu bisa dibilang cukup rendah ya, tidak seperti ketika Arsenal membelinya dari Manchester City, guys. Nah, kenapa market value-nya bisa turun? Mungkin karena di musim ini Gabriel Jesus itu cedera dan kurang mendapatkan menit bermain, dan mungkin karena durasi kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi bersama Arsenal ya. Bisa dikatakan Gabriel Jesus ini adalah salah satu pemain yang underperform ya, karena di musim kemarin dia bisa dikatakan sebelum cedera ya sebagai penggendong Arsenal. Ketika dia cedera, Arsenal gagal juara dan runner up lagi. Dan sekarang dia sudah pulih dari cedera dan sudah turun di beberapa pertandingan, namun sudah tidak menjadi pilihan utama dari Mikel Arteta di musim ini, guys. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu ada Kai Havertz. Kai Havertz didatangkan dari Chelsea dan bergabung bersama Arsenal pada tanggal 1 Juli 2023 dan durasi kontraknya itu hingga 30 Juni 2028. Masih ada 2 musim lagi Havertz di Arsenal, guys, dan dia memiliki market value di musim ini sebesar 869,08 miliar rupiah ya. Ini setara 40 juta ya, sekitar 40 juta euro untuk Havertz. Bisa terbilang cukup mahal menurut gua ya, bukan cukup mahal sih ya, sedikit mahal lah untuk Havertz, karena menurut gue di musim ini dia tidak terlalu perform ya. Jadi ketika Havertz datang ke Arsenal itu banyak digembar-gemborkan Arsenal mendapatkan striker dan juga segala macam, tapi dari performanya di musim ini itu ya cukup menurun lah. Nah, dan kemungkinan besar di musim depan atau di bursa transfer yang akan mendatang, menurut gua market value dari Havertz bisa turun sepertinya. Kalau misalkan tidak turun juga ya otomatis Arsenal tidak bisa menjualnya gitu, guys. Dan mungkin nilai 40 juta euro itu karena durasi kontraknya Havertz masih 2 tahun di Arsenal, guys. Itu adalah salah satu pendongkrak market value dari Havertz itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada pemain yang sedang naik daun bersama Arsenal, yaitu strikernya Victor Gyökeres. Gyökeres bergabung dengan Arsenal pada tanggal 26 Juli 2025, baru hampir 1 tahun. Dia didatangkan dari Sporting Lisbon dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2030. Masih ada 4 musim lagi untuk Gyökeres di Arsenal. Dan Gyökeres memiliki market value atau nilai pasar sebesar 1.129,81 miliar rupiah atau setara 60 juta euro ya, hampir 60 juta euro lah kalau misalkan biaya bersihnya gitu. Nah, ini benar-benar menurut gua masih murah ya untuk Gyökeres, mengingat performanya di musim ini sangat bagus banget, performa di Arsenal dan juga performa di negaranya. Dan juga untuk market value sebesar 60 juta dan durasi kontrak yang tersisa masih sekitar 4 tahun lagi, ini masih murah banget. Tapi di bursa transfer yang akan mendatang menurut gua market value dari Gyökeres itu bisa naik ya, bisa naik. Jadi kalau misalkan masih tetap segini, kalau misalkan ada
klub yang mau buyout, menurut gua untuk harga 60 juta mendapatkan Gyökeres itu works ya, worth it banget gitu karena masih murah. Kalau misalkan dipertahankan oleh Arsenal itu dan juga Arsenal keluar jadi juara di musim ini, itu pasti market value dari Gyökeres naik guys. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Max Doman. Doman ini merupakan rekrutan dari akademi Arsenal itu sendiri. Dia tanda tangan kontrak dengan tim senior pada tanggal 1 Juli 2025. Ya, dia merupakan rekrutan akademi dan memiliki market value atau nilai pasar sebesar 347,63 miliar rupiah, dan kontraknya itu tidak disebutkan sampai kapan, artinya di bursa transfer kapan saja dia itu bisa keluar mungkin ya. Dan market value-nya itu sama seperti Gabriel Jesus, 20 juta euro ya. Mungkin karena memang ini dianggap sebagai wonderkid dari Arsenal itu sendiri, dan ada di satu pertandingan Domen ini menjadi penyelamat Arsenal dari hasil imbang gitu. Gara-gara golnya dia membuat Arsenal menang ya pada saat itu. Ya, mungkin saja untuk harga pemain muda rekrutan akademi yang masih belum mendapatkan menit bermain yang cukup, menurut gua masih terlalu mahal ya. Untuk 20 juta euro mendapatkan Max Doman. Tapi kalau misalkan mau investasi panjang bisa juga ya, mengingat pemain ini bisa perform kok ketika dia bermain dengan tim senior, juga bisa terlihat perform banget. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu Noni Madueke. Madueke bergabung bersama Arsenal pada tanggal 18 Juli 2025 awal musim ini. Kemudian dia didatangkan dari Chelsea dan kontraknya habis pada tanggal 30 Juni 2030. Masih ada 4 tahun kontrak Madueke bersama Arsenal. Dia memiliki market value 869,8 miliar rupiah atau setara 40 juta euro ya. 40 mendekati 50 juta sih, sebenarnya mendekati 50 juta euro. Dengan performa Madueke di musim ini menurut gua sepadan ya. Kalau misalkan ada klub yang mau buyout atau membeli Madueke, 50 juta euro transfer market value-nya. Dan mengapa sebesar itu? Karena kontraknya masih 4 tahun. Tapi kalau dilihat dari performa di musim ini, itu bisa dikatakan murah untuk Madueke. Tapi kalau misalkan 50 juta ya terlalu mahal sih ya. Ini didongkraknya karena memang kontraknya yang masih 4 tahun saja menurut gua Madueke. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Pak RT-nya Arsenal, yaitu Bukayo Saka, the next legendnya Arsenal nih. Bukayo Saka bergabung atau tanda tangan kontrak seniornya dengan Arsenal pada tanggal 1 Juli 2019 karena dia adalah rekrutan dari akademi. Dan kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2030. Dan market value-nya pasti membuat kalian tercengang dan para direct agent dari klub-klub lain juga tercengang. Market value dari Bukayo Saka itu sebesar 2 triliun 85,80 miliar atau setara 100 juta euro. Ya, 100 juta euro, seperti Anthony ketika dibeli oleh Manchester United, seperti Mudryk ya. Jadi menurut gua Bukayo Saka ini market value-nya terlalu mahal ya untuk Bukayo Saka sampai 100 juta, mengingat di musim ini Saka itu bisa dibilang tidak perform menurut gua. Dan mungkin karena beberapa kali cedera dan karena durasi kontrak yang masih tersisa 4 tahun lagi gitu. Jadi Arsenal masih berani berinvestasi kepada Bukayo Saka lebih lama. Jadi dari total market value yang mencapai 100 juta euro ini, sepertinya Arsenal itu ingin mempertahankan Bukayo Saka hingga durasi kontraknya berakhir guys. Atau kan nanti ada klub yang ingin buyout atau membeli Bukayo Saka di musim ini ya sok 100 juta euro ya. Tapi menurut gua dengan performanya di musim ini, kemudian dengan market value sampai 100 juta, bisa dikatakan Bukayo Saka itu mediocre. Kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Leandro Trossard. Trossard bergabung bersama Arsenal dari tanggal 20 Januari 2023. Dia didatangkan dari Brighton dan kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2027. Sisa 2 tahun lagi untuk Trossard dan dia memiliki market value sebesar 347,63 miliar rupiah atau setara 20 jutaan lah. 20 juta euro. Dan menurut gua ini murah ya. 20 juta euro untuk Trossard itu murah karena 20 juta sedangkan sisa kontraknya
kontraknya itu masih ada 1 tahun sih, masih ada 1 tahun lagi. Tapi ketika Trossard dibeli oleh Arsenal, gue itu lagi ngikutin Arsenal dan gue percaya pemain ini jika diberikan menit bermain yang cukup, ini akan perform dan sangat membantu tim. Dan terbukti di musim ini dia menjadi pilihan, salah satu pilihan utamanya Arteta gitu guys. Nah kalau ada klub lain yang ingin membeli Trossard dengan harga 20 juta, menurut gua it works ya, beli saja karena masih murah menurut gua. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain kesayangan para The Gunners ya, yaitu Gabriel Martinelli. Martinelli bergabung bersama Arsenal dari tanggal 2 Juli 2019. Dia didatangkan dari klub Ituano Football Club ya. Dia durasi kontraknya bersama Arsenal hingga 30 Juni 2027. Tersisa 1 tahun lagi atau 1 musim lagi. Martinelli memiliki market value sebesar 782,17 miliar rupiah guys. Atau sekitar berarti 68 sampai 70 juta euro ya. 70 juta euro untuk Martinelli. Mahal banget. Karena kontraknya tersisa 1 tahun. Market value Martinelli itu hampir 70 juta euro ya. Menurut gua terlalu mahal dan terlalu mediocre. Sepertinya kalau misalkan harus dijual, tidak ada klub yang mau membeli ya. Kalau misalkan ada klub yang mau membeli, ini seperti scam menurut gua untuk Martinelli, karena Martinelli kurang perform sama sekali di musim ini guys. Dengan market value 70 juta dan sisa kontrak 1 musim bersama Arsenal, itu mahal banget untuk Martinelli. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu ada Eberechi Eze. Eze bergabung bersama Arsenal pada tanggal 23 Agustus 2025. Dia didatangkan dari Crystal Palace. Dia memiliki durasi kontrak dengan Arsenal hingga tanggal 30 Juni 2029. 3 tahun lagi bersama Arsenal. Dan market value Eze ini lumayan tinggi, yaitu 1.042,90 miliar atau hampir 100 juta euro ya untuk Eze. Untuk Eze itu bukan 100 juta dong, 50 juta euro. 50 juta euro untuk Eze. Dan menurut gua ini murah banget untuk Eze ya, market value yang sekarang, karena sisa kontrak 3 tahun lagi bersama Arsenal, itu yang membuat market value-nya mahal. Tapi kalau misalkan dilihat dari performa dan melihat pemain dengan pasaran harga 50 juta euro, dengan performanya Eze, dia sangat pantas ya, sangat pantas untuk dibeli, sangat pantas dilabeli sebagai pemain bagus tapi harga murah. Kalau misalkan di saham itu saham Mercy harga bajai gitu guys. Jadi kalau misalkan ada klub yang mau buy out Eze sekarang, itu murah banget 50 juta. Tapi menurut gua di akhir musim, kalau Arsenal juara ataupun tidak, Eze ini pasti market value-nya akan dinaikkan oleh Arsenal. Pasti naik karena dia perform banget dan bener-bener ngegendong Arsenal di Champions League ya. Bisa kalian tonton sendiri ketika pertandingan melawan Leverkusen jika tidak ada golnya Eze. Dan ketika melawan Manchester City di putaran kedua, cuma Eze yang benar-benar perform di pertandingan tersebut. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada mantan kapten dari Arsenal, yaitu Martin Odegaard. Odegaard bergabung bersama Arsenal dari tanggal 20 Agustus 2021. Dia didatangkan dari Real Madrid dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2028. Masih ada 2 tahun lagi. 2 tahun lagi untuk Odegaard di Arsenal kontraknya. Odegaard memiliki market value sebesar 1.129,81 miliar rupiah atau setara sekitar 60 juta euro ya, sekitar 60 juta euro. Nah, gimana menurut kalian Odegaard, apakah mahal atau tidak? Karena durasi kontraknya 2 tahun lagi, dia memiliki market value masih 60 juta euro gitu guys. Apakah karena performanya yang bagus? Jujur kalau di Norway-nya bagus ya. Tapi kalau di Arsenal kan dia baru bisa main lagi karena cedera. Di awal putaran kedua dia kan tidak diturunkan sama sekali oleh Mikel Arteta guys. Menurut para The Gunners gimana? Apakah murah atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada Mikel Merino. Merino didatangkan Arsenal pada tanggal 27 Agustus 2024. Dia didatangkan dari FC Porto dan kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2028. Dengan market value yang sekarang 521,45 miliar rupiah atau setara 25 juta euro ya, sekitar 25 juta euroan ya, bisa terbilang ya sepadan lah performa dan juga market value yang sekarang, mengingat kontraknya juga masih ada 2 tahun bersama Arsenal. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada
satu-satunya pemain yang bisa dibanggakan Arsenal ketika membahas Liga Champion ya, karena gol free kicknya melawan Real Madrid, yaitu Declan Rice. Declan Rice bergabung bersama Arsenal dari 15 Juli 2023. Dia didatangkan dari West Ham dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan market value yang sangat mencengangkan, yaitu 2 triliun 85,80 miliar atau setara 100 juta euro. Untuk Declan Rice karena popularitasnya yang cukup tinggi dan dia berlabel pemain timnas, mungkin harga 100 juta euro itu sepadan bagi klub-klub Inggris. Namun di luar Inggris menurut gua Declan Rice itu terlalu mahal ya, harga 100 juta euro gitu guys, terlalu mahal. Coba untuk para The Gunners tuliskan di kolom komentar, apakah ini memang strategi marketing dari Arsenalnya sendiri agar Declan Rice itu bertahan di Arsenal dan tidak dibeli oleh pemain lain gitu. Mengingat Declan Rice di musim ini adalah salah satu penggendong Arsenal ya. Kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Christian Nordgaard. Nordgaard bergabung bersama Arsenal dari tanggal 10 Juli 2025 dan dia didatangkan dari Brentford dan durasi kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2027 dengan market value sebesar 121,67 miliar guys. Kontraknya Nordgaard ini cukup kecil ya, kurang dari 10 juta euro sepertinya, karena ya kayaknya kurang dari 10 juta euro ya, mungkin karena kontraknya tersisa 1 tahun lagi bersama Arsenal. Sepertinya Nordgaard ini adalah calon-calon pemain yang akan dijual Arsenal pada bursa transfer di musim mendatang 2027. Kita lanjut pemain selanjutnya, ini adalah Martin Zubimendi, salah satu pemain yang dikatakan oleh Koci adalah pembelian suksesnya Arsenal. Dia bergabung bersama Arsenal pada tanggal 6 Juli 2025. Dia didatangkan dari FC Porto dan durasi kontraknya masih panjang 4 tahun lagi sampai 30 Juni 2030 dengan market value sebesar 1.390,53 miliar rupiah. Ini hampir 60 juta euro ya untuk Zubimendi. Ya sepadan sih menurut gua karena kontraknya masih 4 tahun lagi. Sepertinya Arsenal juga mengapa market value-nya itu tinggi untuk Zubimendi, itu juga sepertinya merupakan strategi manajemen untuk Zubimendi tetap tinggal. Adapun ketika dia dibeli oleh klub lain, Arsenal mendapatkan untung yang banyak guys. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada sahabatnya Koci ya, yaitu Ben White. Ben White bergabung bersama Arsenal pada tanggal 30 Juli 2021. Dia didatangkan dari Brighton dengan durasi kontrak berakhir 30 Juni 2028, tersisa 2 tahun lagi dan memiliki market value sebesar 521,45 miliar atau setara 25 jutaan ya. 25 juta. Sepertinya 25 jutaan lah untuk Ben White. Nah, menurut kalian mahal atau tidak? Menurut gua terlalu mahal ya, karena kontrak sisa cuma 2 tahun. Kemudian Ben White juga kan disebut sahabat Koci karena memang dia sering blunder ya. Ben White tidak bisa sprint sama sekali untuk posisi back. Menurut gua terlalu mahal untuk Ben White. Apakah memang Arsenal kebingungan untuk menjual Ben White? Ya kita tidak tahu. Coba tuliskan di kolom komentar untuk para The Gunners. Kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Jurrien Timber. Timber bergabung bersama Arsenal dari tanggal 14 Juli 2023. Dia didatangkan dari Ajax Amsterdam dan kontraknya itu berakhir pada tanggal 30 Juni 2028. Nah, Timber memiliki market value sebesar 1.216,71 miliar rupiah. Ini 60 jutaan ya, 60 sampai 65 jutaan untuk Jurrien Timber, 60 atau 65 juta euro. Gimana menurut kalian? Menurut gue terlalu mahal karena sisa kontraknya tinggal 2 tahun dan juga menurut gue Timber tidak terlalu performanya tidak baik gitu untuk pemain yang dibanderol 60 sampai 65 juta oleh Arsenal ya. Ini terlalu mahal. Apakah mungkin ini juga strategi agar Timber ini tetap stay di Arsenal karena harga terlalu mahal? Dengan performa seperti itu tidak ada klub yang mau membeli. Ya, kita tidak tahu. Kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Miles Lewis Kelly. Miles Lewis Kelly ini merupakan debutan dari akademi. Dia tanda tangan kontrak senior dari tanggal 1 Juli 2024 dan juga durasi kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2030 dengan market value atau nilai pasar sebesar 608,36 miliar rupiah atau setara 30 juta euro ya, atau setara 30 juta euro. Mungkin karena kontraknya itu masih 4
tahun lagi, ini bisa terbilang murah ya. Terbilang murah untuk Lewis Kelly, walaupun memang sepertinya susah ngejualnya, Arsenal susah ngejualnya. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada pemain yang kemarin sempat sedikit emosi karena dinyanyikan oleh anak kecil, yaitu nyanyinya seperti ini guys. Runner up again, ole 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 katanya gitu. Yaitu Ricardo Calafiori. Calafiori didatangkan oleh Arsenal pada tanggal 29 Juli 2024. Dia didatangkan dari Bolonya dan kontraknya berakhir 30 Juni 2029. Artinya 3 tahun lagi ya kontrak dari Calafiori ini. Calafiori memiliki market value atau nilai pasar sebesar 869,8 miliar atau setara 40 juta ya. 40 juta euro guys. Untuk Calafiori menurut gua sih murah ya, terbilang murah kalau misalkan ada klub yang mau buyout, karena kontrak sisanya 3 tahun lagi dan Calafiori itu walaupun tidak terlalu perform sih, tapi kalau 30 juta bisalah ngejual di sesama klub Inggris gitu. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Christian Mosquera. Christian Mosquera bergabung bersama Arsenal pada tanggal 24 Juli 2025. Dia didatangkan dari Valencia dan durasi kontraknya 30 Juni 2030 dengan market value sebesar 608,36 miliar atau setara 30 juta euroan guys. Dengan kontrak sisa 4 tahun lagi bersama Arsenal ya. Dan juga market value-nya sekarang itu 30 juta euro, bisa dibilang murah. Ataukah ini memang strateginya Arsenal untuk menjual Mosquera guys, karena dengan kontrak sisa kontrak 4 tahun lagi hanya dibanderol 30 juta, sedangkan Mosquera ini ya bisa dikatakan sebagai salah satu starting 11-nya dari Arsenal gitu. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang menurut gua paling perform ketika Arsenal kalah, yaitu Piero Hincapi atau Hincapi. Hincapi bergabung pada tanggal 1 September 2025. Dia didatangkan dari skuad Invincible-nya Bayer Leverkusen ya. Dan durasi kontraknya itu paling singkat, yaitu hanya 1 musim, 30 Juni 2026. Musim ini berakhir, kontrak Hincapi juga selesai. Dan Hincapi memiliki market value yang fantastis, yaitu 869,08 miliar atau setara ini hampir 40 juta ya. 40 juta euro. Nah, kalau misalkan harus ditanya mahal atau murah, ini sedang ya untuk Hincapi. 40 juta euro mendapatkan Hincapi itu worth it banget. Tapi kalau misalkan Arsenal di akhir musim ini mau juara ataupun tidak di Premier League-nya, pasti market price Hincapi itu pasti akan naik menurut gua karena performanya bagus banget gitu guys. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada Gabriel Magalhaes. Dia bergabung bersama Arsenal pada tanggal 1 September 2020. Didatangkan dari Los Celil dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2029 dengan market value 1.303,62 miliar rupiah. Ini setara kurang lebih 60 juta euro ya. 60 juta euro dengan durasi kontrak 3 tahun lagi. Nah, karena mungkin Gabriel Magalhaes ini menjadi pilihan utama di Arsenal dan juga sepertinya ini juga strateginya Arsenal untuk mempertahankan Gabriel supaya tidak ada yang beli guys. Karena menurut gue terlalu mahal untuk performanya dan juga durasi sisa kontrak yang masih 3 tahun. Untuk Gabriel Magalhaes ini terlalu mahal banget. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada William Saliba. Saliba bergabung bersama Arsenal pada tanggal 25 Juli 2019. Dia didatangkan dari klub divisi 2 Prancis, AS Saint-Étienne guys. Dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2030. Masih ada 4 tahun lagi Saliba bersama Arsenal kontraknya. Dan dia memiliki market value sebesar 1.564,35 miliar. Ini setara 75 juta atau 80 juta euro ya. Ini lumayan mahal. Mungkin karena memang durasi kontrak yang masih 4 tahun lagi dan juga Saliba adalah pilihan utamanya Mikel Arteta ya gitu. Mungkin ini juga strategi dari Arsenal agar Saliba itu tidak keluar atau tidak pindah ya, atau tidak ada yang beli. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada Tommy Setford. Tommy Setford ini merupakan debutan dari Arsenal dengan dia itu tanda tangan kontrak senior pada tanggal 1 Juli 2025. Kemudian dia juga durasi kontraknya hingga 30 Juni 2028 dan di transfer market market value-nya itu tidak ada. Artinya kemungkinan pemain ini bisa dibeli kapan saja atau free agent guys. Free agent bisa jadi. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah kiper kedua dari Arsenal yaitu Kepa Arrizabalaga.
kiper yang selalu membawa sial di final ya, karena di Cup kemarin dia blunder dan menyebabkan Arsenal kalah dari Manchester City. Dia bergabung bersama Arsenal pada tanggal 1 Juli 2025, didatangkan dari Chelsea setelah dipinjamkan ke Madrid ya, dan kontraknya berakhir 30 Juni 2028. Kepa memiliki market value 121,67 miliar rupiah. Ini setara 10 juta euro sepertinya ya. Hanya setara 10 juta euro. Wajar banget untuk Kepa mendapatkan market value yang seperti itu walaupun kontraknya masih 2 tahun lagi, karena performanya yang sangat menurun dan kemungkinan besar di musim depan itu dilepas oleh Arsenal atau kembali ke Chelsea. Mungkin kita lanjut, dan ini yang terakhir. Pemain terakhir Arsenal yaitu David Raya, sang kiper utama. Raya bergabung bersama Arsenal pada tanggal 4 Juli 2024. Dia didatangkan dari Brentford, guys, dan kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2028 dengan market value sebesar 608,36 miliar atau setara hampir 30 juta euro ya. 30 juta euro untuk Raya yang memiliki durasi kontrak sisa 2 tahun lagi. Murah menurut gua, karena di musim ini performa Raya bagus banget, khususnya di Liga Champion ya. Raya itu bisa dikatakan ini waduh in perform banget ya, dan juga Raya adalah bisa dikatakan pemain yang menolong Arsenal di laga-laga penting itu. Untuk 30 juta walaupun kontraknya masih ada 2 tahun lagi, Arsenal menjual murah Raya. Tapi kalau misalkan di akhir musim nanti Arsenal juara atau tidak, menurut gua market value dari Raya itu pasti akan naik mengingat performanya yang bagus, dan mungkin manajemen Arsenal itu sangat menyadari jika market value Raya ini bisa dinaikkan lagi gitu guys. Dan itulah seluruh market value dari skuadnya Arsenal, dan di total hampir mencapai 22 triliun, 2 kali lipatnya dari market skuadnya Manchester United guys. Klub runner up ini memiliki market value yang lebih besar dari Manchester United. Apakah pantas? Coba tulis di kolom komentar guys. Coba siapa menurut kalian yang harganya tidak sesuai dengan performanya? Coba tulis di kolom komentar. Dan mungkin gue langsung tutup video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton segmen bedah market value atau bedah nilai pasar klub Eropa kali ini guys. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di bedah market value klub-klub yang lainnya guys. Karena kepala gue udah sakit. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys.